saya pertama kali menikah, maksudnya bukan pertama kali menikah, ada kedua kali, ada ketiga kali, enggak ya. Maksudnya waktu pertama kali saya baru menikah, saya masuk ke rumah Pondok Mertua Indah. Saya masuk ke Pondok Mertua Indah, mertua saya itu dari Cina, tapi begitu datang tersesat di Jampang. Jadi ngomongnya Sunda, lancar Sundanya. Waktu saya pertama kali masuk ke rumah itu, dia tahu kalau saya itu suka ke gereja. Dia bilang gini sama saya, Jun, yang penting mah nya mun jadi jelema mah kudu bener. Ngerti gak? Saya translate. Harusnya ada bawahnya ada translate ya. Kata mertua saya, kalau jadi manusia itu yang penting harus hidup benar. Terus saya bilang, setuju setuju. Karena kalau hidup benar pasti baik. Kalau hidup baik belum tentu benar. Ya, karena kan kalau hidup baik bisa berbohong demi kebaikan katanya. Padahal itu salah karena tidak hidup benar. Tapi sungguhkah ada orang yang hidup benar? Benar gitu loh. Ingat, nadanya gini. Ada enggak orang yang hidupnya benar-benar benar? Ngerti kan ya? Benar. Gitu. Tahu ya? Jadi adakah yang hidupnya benar? Kita buka Roma 3 ayat 9 sampai 20. Kita baca. Ini jangan dilihat, ayatnya banyak nih dari 9 sampai 20. Enggak pendek-pendek kok. Ya, kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu? Ini kita belajar kitab Roma ini hari ini itu yang terakhir. Ya, minggu depan sudah tidak membahas lagi kitab Roma. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 dengan judul perikop, semua manusia adalah orang berdosa. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan di sini semua orang jatuh ke dalam dosa. Semua orang adalah manusia berdosa. Lalu dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu tidak hanya berdampak untuk Adam dan Hawa aja berdua. Tidak, tapi dosa itu masuk untuk seluruh umat manusia. Seperti dikatakan bahwa dosa masuk
ke dalam dunia ini oleh satu orang, yaitu Adam. Dan dosa itu menjadi hak milik, ya udah bilangnya hak milik. Menjadi semua orang tuh kena. Ya, semua orang menjadi berdosa. Hakikatnya berdosa. Mungkin banyak orang yang bilang kalau bayi lahir mah bayi masih murni, masih polos. Tapi tidak menurut Alkitab. Bayi begitu lahir sudah ada dosa bawaannya, dosa warisan dari Adam dan Hawa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memiliki hakikat dosa, jadi setiap manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi selalu berbuat dosa. Lalu gimana kita bisa lihat kalau manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa? Kita lihat aja. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, memiliki kecenderungan. Dikit-dikit kayaknya berbuat dosa itu nyaman gitu. Lalu tidak berdaya menolak untuk berbuat dosa. Susah kalau diajak rusak, nolak teh susah gitu. Lebih gampang diajak rusak atau lebih gampang diajak benar? Ya, lebih gampang diajak rusak. Tidak berdaya untuk menolak. Dan saudara, ada satu filosofi apa yang namanya ya. Sepanjang hidup manusia itu adalah pembelajaran. Betul nggak? Pada saat bayi lahir, dia belajar nangis loh. Bayi kalau nggak nangis, diangkat kakinya, ditepuk pantatnya. Wah, belajar nangis. Pada saat setelah belajar nangis, dia belajar menyusui. Padahal kan menyusui mah udah naluri kali ya, bayi semua bisa menyusui. Tapi mereka harus belajar menyusui. Ya, belajar nyedot dari puting mamanya. Kalau belum bisa, ternyata sekarang ada metode dikasih minum dari gelas kecil. Kalau dulu pakai dot, sekarang katanya dari gelas kecil dikasih minum. Setelah itu bayi udah belajar nyedot susu nih, lagi enak-enaknya 6 bulan, belajar lagi empati. Betul nggak? Sudah empati 1 tahun, belajar lagi makan makanan keras, belajar jalan, belajar merangkak, belajar jalan, belajar melompat, belajar berlari, semua belajar sampai saat ini. Kita masih belajar nggak? Iya, masih belajar. Tapi saudara tahu, ada satu yang bisa kita lakukan tanpa harus belajar. Ada satu yang bisa kita lakukan tanpa harus belajar, yaitu berbuat dosa. Berbuat dosa itu nggak usah diajarin. Contoh nih ya, bayi kan biasa digendong. Pernah dengar nggak? Jangan digendong terus, nanti bau tangan. Pernah ya? Nah, ada nggak yang ngajarin kalau bayi itu udah dieong-eong terus ditidurin, terus nangis-nangis supaya diempok lagi? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus kalau minta sesuatu nggak dikasih, guling-guling-guling. Ada yang ngajarin? Nggak ada. Tapi sesuatu yang tidak benar itu, sesuatu yang dosa itu, nggak usah diajarin, bisa sendiri. Anak kecil di rumah, jatuh gelasnya papa, tang, dia punya rasa takut, ya. Lalu mama datang, ini gelasnya siapa yang jatuhin? Kayaknya kucing deh mah. Ada yang ngajarin? Nggak ada. Itu udah naluri berbuat dosa, karena manusia itu cenderungnya berbuat dosa, ya. Lalu dikatakan juga, apa sih akibat berbuat dosa? Di ayat selanjutnya kita lihat, merusak hubungan Allah dengan manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah, memiliki juga kemuliaan Allah. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan di ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi dan mencari Allah. Saudara, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, matanya jadi terbuka
dan dia tahu dia telanjang. Lalu dia bersembunyi. Betul? Padahal ya, sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dikatakan dia itu sangat akrab loh dengan Allah. Sangat intim dengan Allah. Kita tahu dari mana? Pada saat Adam dan Hawa bersembunyi, dia bisa mendengar suara langkah dari Allah. Ya, dikatakan Adam dan Hawa itu ketakutan dan mendengar suara langkah Allah. Di rumah saya punya loteng, ya. Di rumah saya punya loteng. Dan saya punya anak 4. Nah, kalau saya ada di kamar di loteng, ada yang naik, saya bisa tahu itu suara langkahnya siapa. Suara langkah anak saya yang ke-1, yang kedua, ketiga, atau yang ke-4. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak kalau lagi ada di atas di kamar, saya atau papanya naik, dia bisa langsung tahu, Pah, Mah, kenapa? Karena kami akrab. Ya, papa sama mama sama anak-anak itu akrab. Jadi mereka tahu langkahnya siapa. Kalau akrab, anak-anak saya pada saat mengalami sesuatu yang baikkah atau yang burukkah, dia selalu yang keinget siapa? Mama atau papa. Dia langsung telepon. Akal budinya mereka langsung twing. Telepon mama, telepon papa. Atau bilang sama mama, bilang sama papa. Mau good news atau bad news. Dia cerita. Nah, kalau dipikir ke situ, harusnya Adam dan Hawa yang begitu akrab sama Allah, begitu dia mengalami sesuatu, bad news, karena dia jatuh ke dalam dosa, kalau dia memiliki akal budi, dia pasti ingat dong, kalau Allah itu kasih, kalau Allah itu baik, alangkah baiknya kalau saya udah jatuh, saya datang pada Allah. Tapi dikatakan, untuk orang yang hidupnya tidak benar, dia tidak memiliki akal budi. Adam dan Hawa pada saat itu tidak memiliki akal budi. Dan dia tidak mencari Allah. Bahkan justru Allah yang mencari dia. Mereka menyeleweng, mereka berbalik dari Allah. Dan perbuatan mereka satu pun tidak ada yang baik. Sehingga merusak hubungan dengan manusia. Setelah itu, dosa itu, jalan yang tidak benar itu juga merusak hubungan manusia dengan sesama manusia. Di ayat selanjutnya itu tentang kerongkongan, bibir, mulut. Orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang hidup di dalam dosa, biasanya mulutnya sampah. Mulutnya gampang banget kepancing buat berkata kotor. Buat berkata kebun binatang, itu gampang banget. Lalu untuk orang yang hidupnya di dalam dosa, gampang banget kepancing untuk berbuat jahat. Untuk membunuh, untuk memfitnah, untuk berbohong, itu tuh udah biasa. Dan di dalam hidupnya tidak ada jalan damai. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena di dalam orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, tidak ada rasa takut kepada Allah. Dia tidak memiliki rasa takut itu. Jadi dia hidupnya suka-suka. Nah, jadi bagaimana dong kalau dikatakan tadi tidak ada satu orang pun yang benar? Terus gimana caranya supaya kita bisa dibenarkan? Apakah karena taat melakukan hukum Taurat? Di ayat selanjutnya dikatakan bukan karena melakukan hukum Taurat. Allah memberikan hukum Taurat itu bukan untuk membenarkan manusia, tapi tujuannya supaya manusia itu tahu kalau ini teh dosa. Sebelum ada hukum Taurat ya, di perjanjian lama sok dibaca. Bebas, mau bunuh, mau bohong, ya, mau apapun bebas. Karena gak ngerasa salah, gak ngerasa dosa, dan gak tahu itu teh dosa. Tapi setelah ada hukum Taurat, baru tahu tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, kuduskanlah hari Sabat. Kalau tidak melakukan itu adalah salah.
Tetapi dikatakan manusia itu tidak bisa dibenarkan kalau melakukan itu semuanya juga. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ya, ada 600 sekian loh peraturannya. Kalau salah satu berarti angus semuanya. Ya. Tapi pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, seringkali hukum Taurat itu dipakai untuk membenarkan dirinya sendiri. Sama kayak mertua saya bilang, nu penting mahnya jelema mah bener hidup. Bager katanya. Ya, banyak orang yang merasa sudah melakukan hukum Taurat, dia pasti akan selamat. Dia pasti akan dibenarkan. Padahal tidak. Kita ambil contoh. Ini sebetulnya contoh perumpamaan Yesus. Ya, ada dua orang, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ya, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Kita tahu seorang Farisi itu tahu akan hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat. Dia bilang gini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Karena orang Farisi itu taat banget sama hukum Tauratnya. Saya bukan perampok, saya bukan lalim, saya juga bukan pezina dan bukan juga seperti itu pemungut cukai itu. Lalu dia bilang juga, saya ya berpuasa loh 2 kali seminggu. Saya memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bagus gak semua yang dilakukan itu? Bagus? Bagus, memang bagus. Taat. Berbeda dengan si pemungut cukai. Pemungut cukai bilang, aduh ya Allah, kasihanilah aku ini orang berdosa. Dia mengakui dosanya. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan? Yesus katakan orang ini, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak. Memang perumpamaan ini bukan bercerita tentang melakukan hukum Taurat itu salah, tidak. Ya, cerita ini lebih menceritakan bahwa harus memiliki kerendahan hati, mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Karena melakukan hukum Taurat tidak menyelamatkan. Melakukan hukum Taurat tidak berarti benar. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Hanya melalui iman. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kita semua orang yang percaya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa diselamatkan, kita bisa dibenarkan hanya oleh kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita padahal kita nggak layak nerimanya. Tapi diberikan kepada kita. Dengan kasih karunia itu kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Kitanya gratis nerimanya. Tapi ada proses yang panjang, yaitu adanya penebusan dalam Kristus Yesus. Apa sih beda dibenarkan dan benar? Dibenarkan merupakan proses atau perbuatan membenarkan. Mungkin membuat supaya benar, mungkin juga menganggap atau mengakui benar. Ini saya dapat dari KBBI. Dibenarkan merupakan proses atau perbuatan membenarkan. Supaya kita dibenarkan memang ada proses. Ada proses, tapi bukan kita yang lakukan. Tuhan Yesus yang lakukan. Untuk membenarkan kita manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita semua. Dosa itu ibaratnya utang. Ya, ibaratnya hutang. Tuhan Yesus tidak
menunda hutang kita, tidak memperpanjang hutang kita, tapi membayar dengan lunas, menebus kita, sehingga kita dibenarkan. Nah sekarang, kalau kita udah dibenarin, ya dibenarkan, kita sekarang sudah benar. Apa itu benar? Benar itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Terbukti tanpa bias dan dusta. Kebenaran dapat diartikan sebagai kesesuaian pikiran dengan kenyataan. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Dikatakan tadi bahwa penebusan Tuhan Yesus itu membuat kita dibenarkan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sekarang sudah benar? Bapak, Ibu, Saudara sekarang sudah benar? Kita semua sudah dibenarkan. Ya, kita semua sudah dibenarkan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus Yesus mati sekali untuk segala dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Yesus yang benar menanggung segala dosa kita. Yesus yang benar dijadikan tidak benar, dijadikan orang berdosa di kayu salib sana. Supaya apa? Supaya dia bisa membawa kita kepada Allah. Gimana cara bisa membawa kita kepada Allah? Yaitu kalau kita hidup benar. Kalau kita tidak ada dosa. Karena kalau selama kita masih ada dosa dan masih ada salah, masih tidak benar, itu tidak bisa dibawa kepada Allah. Ya, pasti. Nah, kalau kita udah hidup benar nih, tadi kita bilang kita udah benar. Terus apa dong selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa udah dibenerin? Oh, dijamin. Sekarang saya udah benar. Jadi boleh suka-suka dong. Apa seperti itu? Enggak ya? Kita lihat apa sih yang harus kita lakukan. Akan tetapi kita tahu nih bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ini sudah diberikan pengertian oleh Allah. Bahwa kita harus mengenal yang benar itu, yaitu Yesus. Kita harus tinggal di dalam yang benar itu, yaitu Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran dan kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Gimana caranya kita mengenal Yesus? Melalui ini. Melalui firman-Nya. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Kalau kita mau mengenal Allah, baca firman. Baca firman secara pribadi. Dengarkan materi-materi khotbah. Belajar di Komsel. Boleh kok dengerin YouTube. Kalau lagi mata kita baru dilasik, gak bisa baca Alkitab gimana? Boleh didengerin. Sekarang mah tinggal dipencet speaker. Dia baca sendiri. Kenapa kita harus membaca firman? Karena dikatakan firman itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pernah gak dengar kayak gini nih? Ada orang, kita lagi duduk ibadah. Ya, duduk ibadah, lalu pendeta yang di depan nih, pendeta yang di depan itu berkhotbah, tapi kita ngerasa gini, kayaknya dia ceritain aku deh, kayaknya dia nyindir aku deh.
Ih sebel banget gak sih disindir? Ih sebel banget gak sih aku jadi tahu nih aku ini. Pernah gak ngerasain gitu? Pernah? Sama, saya juga pernah. Saya juga pernah ngerasain gitu. Tapi saudara tahu, pada saat kita tertegur dengan khotbah di depan, pada saat kita merasa, oh kayaknya itu gue deh. Bisakah kita membayangkan bahwa itu Tuhan yang mengingatkan kita? Ya, itu Tuhan Yesus loh yang ngingetin melalui Roh Kudus di dalam kita. Begitu khotbah di depan, Roh Kudus bilang, Jun, itu kayaknya lu deh yang diiniin. Gitu. Terus kita pundung, ngambek, pindah gereja, sebel. Oh, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Begitu? Tidak ya Bapak Ibu. Pada saat kita merasa diri kita ditegur di dalam firman Tuhan, itu tandanya Tuhan Yesus itu lagi ngajar loh. Ngajarin kita, lagi menyatakan kesalahan kita. Dan harusnya kita memperbaiki kelakuan kita. Harusnya kalau kita lagi duduk dengerin firman, terus firman itu kena ke kita, harusnya bukan ngambek, tapi bersyukur. Aduh makasih Tuhan saya tadi ingetin. Kalau dulu saya masih remaja, saya suka merasa, aku mah hidupnya benar gitu ya. Jadi kalau ada khotbah nih di depan, saya langsung gini, saya ngelirik, kayaknya buat lu deh gitu. Pernah gak gitu? Pernah gak? Pernah ya? Saya juga pernah soalnya gitu. Jadi kalau ngedengerin khotbah di depan, kayaknya bukan buat gue deh, buat lu deh. Gitu. Padahal percaya gak saudara? Firman yang di depan, firman yang kita dengar itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu masukin dulu ke dalam diri saya sendiri. Kita masukin dulu ke dalam diri kita sendiri. Karena pasti ada satu pesan, satu pengajaran, satu pernyataan yang memang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Jadi setelah ini, kalau dengerin firman, apa yang kita lakukan? Ya bersyukur, masukin ke dalam diri kita dulu. Ya, benar gak nih jangan-jangan ini buat aku nih. Berada di dalam yang benar. Kalau tadi kita sudah mengenal yang benar, dikatakan kita harus berada di dalam yang benar. Gimana caranya berada di dalam yang benar? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan kita itu mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Ya. Tuhan tahu karena Yesus itu manusia seutuhnya, dia tahu kelemahan-kelemahan manusia. Dia tahu kelemahan kita. Karena itu Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh kebenaran, supaya diam di dalam kita, menyertai kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam kita akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan membukakan semua kebenaran yang walaupun kadang kita tidak mau menerimanya. Ya enggak, seringkali kita enggak mau menerima kan kalau disalahin. Walaupun itu disalahinnya sama Roh Kudus. Kita mau belajar dari seorang yang namanya Paulus. Ya, Paulus ini dulunya hidup bagaikan orang Farisi dan ahli Taurat. Karena dia tahu segalanya tentang hukum Taurat dan dia melakukan segala-galanya dalam hukum Taurat. Sampai satu kali dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Matanya menjadi buta dan dia bertobat. Saudara tahu,
apa yang dikatakan Paulus. Di awal tadi, kitab Roma ini tulisnya oleh Paulus ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Di Galatia, Paulus mengatakan, kalau kita mau benar, kalau kita sudah benar, kita itu harus hidup oleh roh. Kenapa harus hidup oleh roh? Karena pada saat kita hidup oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kita tahu, roh kuat, daging lemah. Kalau kita hidup oleh roh, kita tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu banyak. Percabulan, iri dengki, kebencian, fitnah, perzinahan, semua dosa lengkap. Nanti di rumah baca ya, Galatia 5 tuh 16 sampai 26. Nanti dibaca, apa saja keinginan daging. Semua memenuhi hawa nafsu. Dan kalau kita mengikuti itu, kita tidak bisa menjadi orang yang benar. Tetapi pada saat kita hidup oleh roh, kita bisa memelihara kebenaran itu. Pada saat kita memelihara kebenaran itu, kita akan berbuah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikannya kemana, kesetiaannya kemana, lupa, ada 9 loh. Lagi coba lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pada saat kita hidup oleh roh, kita sudah dibenarkan ya, kita hidup oleh roh, kita akan memiliki buah roh. Ada rasa sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada penguasaan diri dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita ini adalah milik Kristus. Dikatakan kalau kita mau mengikuti Yesus dan menjadi milik Yesus, kita harus menyalibkan diri kita. Kita harus menyangkal diri kita. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita harus hidup dipimpin oleh roh. Gimana sih caranya hidup dipimpin oleh roh? Dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Pernah enggak kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi semua orang enggak ada yang tahu? Pernah enggak? Pernah? Sering. Tapi semua orang enggak ada yang tahu nih ya. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang negur juga, enggak ada yang tahu. Pernah? Pernah. Apa yang dirasakan? Happy? Sukacita? Asik, enggak ada yang tahu? Atau deg-degan, penuh rasa ketakutan, khawatir? Pernah ngerasain itu? Siapa yang ngingetin kita? Roh kebenaran. Dia menginsafkan kita. Pada saat kita melakukan salah, gak ada orang tahu, gak ada orang lihat. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, roh kebenaran yang ada di dalam kita, menginsafkan kita. Kamu salah loh. Ayo cepetan minta maaf. Ayo. Jadi saudara, pada saat kita hidup di dalam roh, pada saat kita hidup benar, ya kita kan udah hidup benar. Bisa gak kita jatuh ke dalam dosa? Kenapa bisa? Karena masih manusia, masih daging. Bisa jatuh, bisa. Walaupun seharusnya tidak bisa jatuh, tapi bisa jatuh. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita jatuh? Berdoa. Pada saat kita jatuh, kita kan diingetin tuh sama roh kebenaran. Mari datang pada Tuhan, akui segala dosa salah-salah kita.
Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, menyucikan dan menjauhkan kita dari kejahatan. Kita bisa jatuh, tapi kita tidak boleh dan tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Amin. Ngerti kan ya maksudnya? Oke. Apa keuntungan tinggal di dalam kebenaran? Nah, ini ya. Menurut Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Catat nanti baca di rumah lengkapnya. Dikatakan kita ini akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kita ini akan menjadi milik kesayangannya Allah. Lalu dikatakan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita ini pada saat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat sudah diampuni, pada saat sudah dibenarkan, kita ini adalah anak Allah. Amin. Ya, kita ini anak Allah. Kita dikasihi oleh Allah. Dan satu hal lagi, pada saat kita tinggal di dalam kebenaran, Allah akan memperlihatkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saya pernah ditanya sama jemaat, Bu Ajun, kenapa ya kalau dilihat-lihat nih zaman sekarang, banyak orang yang hidupnya gak benar, tapi bahagia. Banyak orang yang hidupnya gak benar, tapi kaya raya. Banyak orang yang hidupnya gak benar, tapi sukses. Pernah bilang gitu. Terus saya bilang, apakah sungguh itu sukses? Karena kan kita cuma lihat di depannya aja. Dikatakan Allah itu akan membuktikan loh kebenaran. Membukakan perbedaan antara orang yang benar dan orang yang tidak. Dia akan memperlihatkan kepada kita. Karena kita kan cuma bisa lihatnya dari depannya aja ya. Dia sukses. Dia bahagia, duitnya banyak. Dia happy. Kita lihat dari depan. Tapi Allah tahu apa yang dilakukan oleh setiap orang. Dari hatinya. Allah mengetahui itu. Orang yang melakukan kejahatan akan menerima konsekuensi perbuatan jahatnya. Dan itu tidak luput dari hukuman walaupun hukuman itu belum diberikan sekarang. Saya pernah cerita pada orang itu bahwa saya punya kenalan, orangnya kaya, banget kayanya. Ya, hartanya tuh ratusan M. Kenapa saya tahu? Karena dia pernah mencoba melamar anak saya. Jadi dia minta anak saya nih, anak saya kan perempuan, ada 3. Jadi dia bilang ke suami, jodohin dong anak kamu sama anak saya. Dia punya anak laki-laki 1. Anak perempuan 1, anak laki-lakinya udah cukup gede lah ya gitu. Dia tanya, nanti aku kasih deh kamu 60%. Gue punya 500 M kata dia. Tergiur gak? Tergiur lah. Tergiur gak? Tergiur. Beneran, bayangin 500 M. Asik, itu mahar dia kasih. Tapi saya bilang gini, dia orang yang takut akan Tuhan gak? Terus dia bilang, dia gereja. Dia gereja. Terus saya bilang, dia Kristen. Iya Kristen. Dia taat gak? Langsung diam sama saya. Yang penting kan orang mah baik, kata dia gitu. Kalau udah gitu, berarti, oke. Kalau papanya aja gitu kayaknya anaknya enggak deh. Terus saya bilang sama suami, Pah, syarat mantu aku takut akan Tuhan. Jadi kayaknya enggak deh, sorry. Tapi ternyata suami saya ngomong dong sama anak saya. Dia bilang, mau gak dijodohin? Papa ditawar nih, gitu ya. Sekian M. Anak aku bilang apa? Papa mau jual anak? Papa tahu gak syarat aku? Katanya gitu. Dia harus takut akan Tuhan. Dia harus bisa jadi imam aku. Langsung
tetot, gak jadi, uangnya melayang deh, gak jadi ya. Nah, saya kenal orang itu, dia kaya, tapi Bapak Ibu tahu dia tidak bisa tidur setiap hari. Dia harus minum obat tidur setiap hari. Setiap hari loh. Dia bisa tidur jam 2, jam 3 pagi. Jam 2, jam 3 pagi itu padahal dia udah minum obat tidur sebelumnya. Dia nggak bisa tidur. Tidak ada rasa damai di dalam hatinya. Mungkin bagi kita nih yang nggak punya MMR itu suka mikir gini, apalagi sih yang lu pikirin, duit banyak. Kayaknya kalau gue duitnya banyak mah gue enak tidur dah. Betul nggak? Kita mikir gitu kan? Padahal enggak. Bukan seperti itu. Bisa aja kan dia mendapatkannya dari hal-hal yang mungkin tidak baik sehingga membuat dia tidak bisa tidur. Sekarang apa keuntungannya? Kita tinggal di kebenaran lagi. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Apabila kita tinggal di dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya bukan merdeka berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi, suka-suka lagi, enggak. Ya, tapi kita bisa hidup merdeka melakukan segala kebenaran itu tanpa rasa takut. Kita melakukan hal yang benar, biasanya gini nih. Kita punya teman banyak. Ya, teman-teman kan biasanya nih cerita anak saya deh ya. Anak saya yang laki-laki. Kan dia mulai ngerokok nih. Terus kan nanya kan, kok ngerokok? Terus dia bilang gini, "Mah, kan gak enak ya. Kalau tinggal rame-rame terus semuanya ngerokok, aku cengok." Kata dia gitu. Terus saya bilang gini, "Kok, kalau semua itu ngerokok kok enggak, berarti bukannya koko harus cengok dan ikut-ikutan gitu? Enggak, berarti komunitas itu tuh enggak baik buat kamu. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pindah deh kok, salah komunitas." Saya bilang gini, "Iya juga kayaknya Maya. Tapi kalau aku kok nggak punya temen gimana?" "Nggak mungkin dah kok. Nggak mungkin semua yang kerja satu pabrik sama Koko semuanya rusak." Bilang gitu. "Iya dong, nggak mungkin." Saya bilang, "Oh ya udah, aku mau lari ke basket aja." Dan akhirnya dia bilang dia mau melakukan hal yang benar. Dia pergi dengan komunitas yang benar. Walaupun sekarang ketemu lagi dengan orang-orang yang merokok itu, dia tidak ada merasa takut. Dia merasa merdeka walaupun tidak sama seperti mereka. Ya, itu rasa kemerdekaan yang sesungguhnya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan tumbuh damai sejahtera, tenang, tentram. Kalau ditanya nih ya, kalau kita tanya sama orang, hidup lu sebenarnya maunya apa sih? Hidup mah yang penting damai, tenang, tentram, gitu kan? Serasa di surga. Tapi gimana bisa itu dirasakan? Bisa kalau kita hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat wajah-wajah yang damai, wajah-wajah yang tenang, hidupnya tentram, ingat ya, damai, tenang, tentram, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau hidupnya susah, maksudnya mau ekonomi susah, atau lagi sakit, atau pokoknya lagi ada masalah, tetap damai, tetap tenang, tetap tentram. Karena apa? Karena itu hidup di dalam kebenaran. Itu.
Karena saya lihat wajah itu yang calon besan gak jadi, gak ada rasa damai. Karena dia selalu gak bisa tidur, gelisah. Ya, mana yang kita pilih? Hidup damaikah? Kita suka berdoa pada Tuhan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di surga pasti damai, tenang, tentram. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita bisa merasakan damai itu, tenang itu, dan tentram itu, dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Kita serasa hidup di surga. Amin. Kalau tadi hidup di dalam, sekarang tidak hidup di dalam kebenaran. Aduh, kalau tidak hidup di dalam kebenaran, pastinya bapaknya siapa? Ya, bapaknya iblis. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran, Allah Bapa, bapaknya kita. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab itu dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita sudah dibenarkan. Kita udah dikasih tahu hidup dipimpin dalam roh. Tapi kalau respon kita tetap hidup di dalam tidak benar, di jalan yang tidak benar, tidak mau menuruti bimbingan roh kebenaran, berarti kita anaknya iblis. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Mau ngebohong ge gak ada rasa bersalah. Mau jahat ge gak ada rasa takut. Karena bapaknya bapak segala dusta. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, dikatakan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu yang dikatakan kita tidak berakal budi. Itu yang dikatakan kita tidak bisa mencari Allah karena kita tidak ada rasa takut akan Allah. Dikatakan pada saat kita hidup tidak dalam kebenaran, murka Allah akan nyata dari surga. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Setuju? Setuju ya? Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Pada saat kita datang pada Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita dan kita diampuni, kita tetap menjalankan konsekuensinya enggak? Pertanyaan nih. Kita tetap menjalani konsekuensinya enggak? Menjalani? Siapa yang bilang menjalani? Siapa yang setuju menjalani? Oh, yang lain berarti setuju enggak menjalani? Ingat loh ya, Allah kita itu setia dan adil. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya dari dosa itu. Pada saat kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Konsekuensi tetap jalan. Kita perokok. Ini gak nyindir ya. Kita perokok. Kita perokok. Dikatakan merokok itu dosa karena merusak bait Allah. Ya, tubuh kita adalah bait Allah. Lalu kita datang pada Tuhan. Memohon ampun atas segala salah dan dosa kita karena kita sudah merokok, mengotori baitnya. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, amin. Tapi pada saat, karena ngerokoknya udah lama, ditulis tuh di itu rokok juga akan menyebabkan kanker paru-paru
ya kan, dan lain sebagainya. Bisa nggak kita ngalamin itu? Bisa, karena itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Dosa kita diampuni, konsekuensinya tetap jalan. Tapi jangan takut, karena kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya nggak? Pada saat kita menjalani konsekuensi yang kita tanggung dari dosa, kesalahan kita, ada kebaikan terselip di sana. Percaya itu enggak? Contoh lagi, bukan Bapak ya. Contoh lagi, perokok tadi. Dia mengalami akhirnya kanker paru-paru. Di mana kita bisa tahu bahwa Allah turut bekerja dalam hidupnya dia. Dia bisa kuat menahan itu. Dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan kalau dia hidup dalam kebenaran. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti berdampak pada hidup kita. Itu baik atau itu buruk, pasti berdampak. Dan pasti mendatangkan kebaikan. Sekalipun di mata manusia itu buruk, sakit itu kan buruk. Tapi pasti mendatangkan kebaikan. Karena kita tahu Allah bekerja dan Allah mengizinkan itu. Kalau hal buruk itu terjadi pada kita, itu bisa aja untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Karena manusia memilih untuk hidup dalam dosa, Allah membiarkan mereka terpuruk dalam dosa dan menanggung akibatnya. Mereka hidup seperti binatang sebab mereka dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan mereka mendorong orang lain untuk berbuat dosa juga. Dosa itu menular, saudara. Kalau kita duduk dengan orang yang merokok, anak saya itu tadi duduk dengan orang yang merokok, jadi perokok enggak? Jadi perokok. Kalau kita bersatu bergaul dengan orang yang suka berbohong, jadi pembohong juga enggak? Jadi pembohong. Karena dosa itu menular. Dosa itu ngajakin orang lain supaya dia enggak ngerasa dosa sendiri. Jadi dia ajakin temennya buat dosa bareng, supaya kalau bareng-bareng makan enggak mungkin salah dong. Daripada dosa sendiri, salah sendiri, ya. Ternyata hal seperti itu tertuliskan di kitab suci. Boleh dilihat tuh di Roma 1, ayat 24 sampai 29. Nanti dibaca di rumah. Betapa menderitanya mereka yang menolak Allah, menolak kebenaran. Dan betapa mengerikannya konsekuensi yang ditanggung. Karena itu tidak mengherankan jika mereka yang jahat akan semakin jahat. Hidup mereka yang tersesat sejak mereka menolak kebenaran yang sejati itu. Pernah lihat orang yang jahat gak mau bertobat, biasanya jahat itu semakin jahat, betul gak? Pernah nonton film gak nih? Film, ya nonton film, saya hobi nonton film soalnya. Biasanya seorang yang jahat dimulainya dari hal yang kecil. Misalnya waktu kecil nyolongnya penghapus temen. Begitu ditanya, enggak enggak tahu gitu. Nyolongnya penghapus temen. Udah SMP, nyolongnya apa? Duit temen. Udah SMA, nyolongnya apa? Handphone temen. Udah dewasa kerja, nyolongnya apa? Duit perusahaan. Wih, ngaku nih. Nyolongnya apa? Duit suami. Biasanya kejahatan itu bertambah dan bertambah. Karena apa? Karena tidak cepat-cepat dibereskan. Ya, dan itu merupakan suatu kengerian. Jadi perbedaannya kalau hidup di dalam kebenaran itu kita memperoleh damai sejahtera, memperoleh ketentraman, ketenangan. Tapi kalau kita hidup tidak di dalam kebenaran,
hidup dalam murka Allah, memperoleh penderitaan dan kengerian konsekuensi yang ditanggung. Ingat, semua orang menghadapi konsekuensi. Tapi pada saat kita punya Tuhan, Allah turut bekerja dalam kita untuk menanggung konsekuensi itu. Kalau di luar Tuhan, dia menanggungnya sendiri. Ngeri gak sih? Gak ada yang ngasih dia kekuatan. Gak ada yang ngasih dia penghiburan. Gak ada yang ngasih dia pengharapan. Pilihan itu ada di tangan kita. Memang tidak ada orang yang benar. Satu orang pun tidak. Tetapi yang ada kita ini dibenarkan. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Dan saat kita sudah benar, mari kita hidup terus di dalam kebenaran. Kita hidup terus dipimpin oleh roh kebenaran. Supaya kita mengalami damai sejahtera, ketenangan, ketentraman dalam hidup ini. Tidak hidup di bawah kengerian, ketakutan. Karena menjalani konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan saudara, ini adalah pilihan kita. Tentukan pilihan itu sekarang. Silahkan pemusik naik. Silahkan tentukan pilihanmu sekarang. Mau pilih yang mana? Hidup di dalam kebenarankah dengan mengikuti Yesus? Atau hidup di luar itu? Setiap manusia, setiap kita pasti mengingini hidup penuh kedamaian. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi, secara pribadi. Karena setiap firman yang disampaikan pasti ditujukan kepada kita pribadi lepas pribadi. Kebenaran sudah dibukakan. Dan ini waktunya kita mengambil keputusan. Ingin terus hidup di dalam kebenaran dengan mengiring Yesus. Atau kita tinggal di dalam dosa terus.